Karyawan biasa episode pertama akhirnya muncul juga ya podcastnya. Akhirnya gue melakukan project podcast ini juga. Em, Buat yang belum tahu, perkenalkan nama gue Irfan. Gue itu profesinya adalah seorang software engineer. Mungkin banyak yang baru tahu juga ya di live stream kemarin. Atau kalau yang nggak nonton live stream berarti baru tahunya sekarang. Ya gue tuh software engineer dengan pengalaman 11 tahun lebih di dunia startup. Bahkan 15 tahunan begitu ya. Di konten ini dengan bekal dari pengalaman gua nggak bermaksud untuk menjelekan FM26 karena ya nggak usah dijelekin, lu main aja gamenya, rasain kayak gimana gitu ya. Jadi nggak usah lagi lah gua jelek-jelekin gitu. Di sini gua lebih ingin melihat atau sharing begitu ya, apa yang terjadi ketika gua berada di momen dimana gua juga pernah bikin suatu produk yang bapuk gitu ya, dan itu cukup align dengan kejadian-kejadian yang diperlihatkan oleh FM26 ini. Ya sebelum mulai ke ceritanya gitu ya, gue ingin mengucapkan sesuatu dulu untuk para subscriber ya. Gue appreciate dan respect sama teman-teman yang unsubscribe gue kemarin ketika karena lumayan turun subscribernya ketika mulai video yang ngomongin struggle menjadi content creator FM itu gitu. Tapi gue respect dan appreciate, it's okay, nggak apa-apa, unsubscribe aja. Silahkan cari content creator lain yang lebih cocok sama taste lu gitu. Lalu untuk yang masih percaya sama gue ya memberikan dukungan gitu ya, gue ngelihat komen-komen ya gue sangat bahagia dan sangat terharu gitu ya melihat komen-komen itu terutama yang ngedukung. Jadi ya terima kasih yang sebesar-besarnya buat elu yang masih mendukung gua, yang masih ngikutin channel gua dengan perubahan-perubahan ini, dengan improvement-improvement ini. Lagian sebenarnya podcast ini itu ada bukan karena shifting, tapi improvement gue bilang ya. Jadi FM26 itu kontennya akan tetap ada. Cuman memang ada tambahan konten yang satu ini ya podcastnya gitu. Podcastnya lebih menceritakan tentang gua, sementara FM26 menceritakan tentang journey gua di FM26 begitulah ceritanya ya guys ya. Jadi ya thank you untuk teman-teman semua yang sudah merespon dengan sangat baik di video podcast sebelumnya yang bikin gua lebih pede lagi untuk project podcast ini. Kita mulai dengan janji besar FM26 gitu ya. Jadi FM26 ini menjanjikan fitur yang breakthrough gitu ya, inovasi yang berbeda dari FM sebelumnya. Dimulai dari match engine yang menggunakan Unity gitu ya, engine baru dengan Unity-nya, terus nggak jauh dari itu menu inbox dihilangkan diganti oleh portal. Habis itu ada yang paling breakthrough menurut gue ya, selain match engine yaitu ada in possession dan out of possession. Wah, itu seolah-olah seperti di PES ya. PES itu kan ada fluid formation. Fluid formation itu ada formasi ketika attacking, ada juga formasi ketika defensif gitu. Nah, in possession dengan out of possession itu bisa kayak gitu. Lu bayangin, dulunya gua main FM24 untuk bisa main 3 box 3 itu tuh pakai 4-2-3-1 terus pakai inverted. Sekarang bisa tuh pakai 3 box 3 tapi pertahanannya pakai 5 defender tuh bisa. Wah, itu breakthrough yang bikin gua masih main FM26 sampai sekarang karena too powerful walaupun banyak bug, tapi breakthrough itu sangat menolong sih gitu. Fitur itu tuh sangat menolong gitu. Ya di awal-awal si Sport Interaktif atau pihak Football Manajernya itu menjanjikan fitur-fitur yang wah, yang inovatif, yang breakthrough gitu. Cuman permasalahannya diundur dua kali ya. Yang pertama itu di November 2024, lalu di Maret 2025. Sampai akhirnya rilis di Februarian 2026 gitu ya dengan harga yang agak-agak mahal. Walaupun menurut gua nggak beda jauh dari FM24 ya. FM24 itu kan 500 ribuan, ini 600-an gitu. Ya, yang annoying itu adalah delay-nya gitu. Lu bayangin aja di November 2024, November 2024 itu udah mau rilis loh. Ini correct me gitu ya, apakah benar November 2024? Karena kan harusnya ini tuh
FM 2025 kan harusnya, bukan FM 26. Mmm, Abis itu geser ke Maret 2025, anjir itu jauh banget coy. Jauh banget sampai akhirnya mmm, rilis di akhir tahun 2025 kalau nggak salah ya. Ini ya koreksi saya ya, kalau misalkan ada yang salah dari tanggalnya gitu. Lu bayangin delay-nya itu 1 tahunan, lu dijanjiin sesuatu, tapi itu baru kejadian di 1 tahun berikutnya. Apa ya? Kayak lu kebayang nggak sih lu kita nikah di tahun 2024 ya? Delay 1 tahun, keburu hambar gitu, keburu ada konflik lain. Ini bikin gua main FM 24 2 tahun loh. Biasanya 1 tahun 1 tahun, ini 2 tahun. Menurut gua, ya gua tahu lu bikin bikin breakthrough, bikin inovasi baru, tapi kalau dibikin nunggu 1 tahunan lebih, ya cukup annoying ya. Dan gua main FM 24 ya karena saking bagusnya FM 24. Untungnya saking bagusnya FM 24 tuh gue bisa bertahan di situ gitu sebagai game utama gua gitu ya. Udah berapa journey yang gua lakukan, bahkan sampai tahun 2040 sekian Indonesia Emas kayaknya udah nyampe tuh di FM 24 ya. Nah, akhirnya di akhir tahun 2025 FM 26 ini rilis. Kita semua bisa memainkan game itu, cuman masih apa ya, masih development mode lah kalau gue bilang gitu ya. Gamenya udah bisa dibeli, udah bisa diinstal, tapi itu tuh masih open to feedback. Jadi kalau misalkan kita main dan ada bug segala macam, kita bisa report bugnya. Jadi kita bayar 600.000 tapi kita report bugnya juga. Bugnya masih banyak lah gitu. Memang kerasa banget. Di awal-awal gue main FM tuh seolah-olah diberikan fasilitasnya, cuman dengan notes ini tuh masih banyak bug gitu. Jadi seolah-olah kayak, nih lu pakai ini, tapi masih banyak bug loh ya. Kalau ada bug report sama gua, kayak gitu coy. Bener, yang paling parah nggak bisa di-continue. Ada pemain yang lagi cedera nih, gue udah ganti tapi nggak bisa diganti pemainnya gitu. Nggak bisa di-continue akhirnya, jadi stuck, nggak bisa ngonten juga gua gitu. Cukup fatal di situ. Ya sejujurnya gua nggak ikutan nge-report bug sih. Ya jadi ya gua mikirnya gua udah bayar 600.000, ngapain gua report bug gitu. Dan gue yakin orang lain juga banyak yang nge-report karena itu terlihat di community FM-nya ya. Ternyata ada orang lain juga yang mengalami bug serupa dan dia tuh tahu gimana caranya. Oh, ternyata harus di-switch dari apa? All match ke next match, balik lagi ke all match gitu. Oh, bisa ternyata kayak gitu. Ya, kalau lu nonton live stream gua pernah memperagakan itu gitu ya. Oh, ternyata habis itu bisa di-continue. Ya udahlah, at least bisa di-continue, gue bisa main lagi gitu ya. Karena gue terlalu bosan main FM 24, walaupun banyak bug, dengan harapan bugnya itu di-fixing gitu ya. Jadi gue tetap main FM 2026 gitu. Ketika itu gue melihat ada sentimen publik atau viewers gue yang gak begitu yakin sama FM 26. Mungkin ya mereka juga sayang sama uangnya gitu ya. Masa iya lu beli produk yang banyak bug begitu gitu ya, dan banyak yang nanyain kayak, bang, worth it gak FM 26? Ya gue jawabnya sih worth it aja, karena gue ngerasa main FM 24 itu udah kelamaan gitu. Gue tuh butuh refreshment, ditambah gue juga butuh ngonten, jadinya gue beli FM 26. Jadinya worth it aja sih walaupun banyak bug gitu. Lalu ya seiring waktu berjalan gitu ya, bugnya itu diperbaiki. Memang eh, berkurang gitu bugnya. Terus fitur-fitur juga ya banyak yang ditambahin. Kayak waktu di awal-awal gua ngeliat match yang udah berjalan, yang udah kelewat gitu, gua lihat matchnya, itu tuh nggak ada formasinya, hanya ada list of squadnya doang. Nah, seiring waktu berjalan, oh di-update fiturnya, sekarang udah ada formasinya. Ditambah lagi kan touchline shouts itu sebelumnya nggak ada ya, lalu diadain gitu. Gua nggak ngerti juga, padahal kalau mau nggak ada mah nggak ada aja, tapi diadain. Gua nggak tahu kenapa, mungkin karena request dari para para fans FM kali ya, pengen diadain touchline shouts gitu ya. Sering waktu berjalan,
banyak fitur-fitur ditambahkan, terus eh, match engine juga semakin smooth gitu ya. Masalahnya dibenerin satu bug muncul 3 bug baru. Sampai sekarang berarti gue udah main FM berapa lama ya dari pertama kali rilis, ya hampir setengah tahunan mungkin ya. Masih ada bugnya gitu. Fixing bug, gue update, oh ada bug baru gitu. Selain itu ya, selain bug, ini tuh bener-bener berbeda dari FM sebelumnya secara fitur, secara UX, secara UI gitu ya. Kalau FM 24 itu kayaknya dibuat untuk PC, bukan untuk konsol ya. Jadi menu-menunya tuh kecil, em, gambar di kalau kalau main di monitor yang besar gitu ya itu lebih enak tuh. Geser-gesernya enak, smooth gitu ganti-ganti pemainnya tuh gitu ya. Em, Data hub-nya itu bener-bener data gitu. Nah, bukan hanya UI-nya yang berubah tapi UX-nya, konteks switching-nya gitu ya. Waktu di FM24 itu ada data hub. Data hub tuh bener-bener kita menganalisa taktik lawan gitu. Sementara sekarang lebih ke opposition report dibandingkan data hub. Jadi ya ada konteks switching, secara menu-menu berubah gitu ya. Para pemain lama yang sebelumnya main di FM24 cukup butuh waktu untuk penyesuaian, apalagi yang baru main FM gitu. Atau mungkin yang baru main FM tuh lebih lebih enak ya karena dia nggak ada bayang-bayang dari FM sebelumnya gitu. Cuman ya banyak bug aja gitu. Jadi gue agak bingung ya kalau dia ngincer user baru gitu ya, banyak bug. Kalau dia ngincer user lama, UX-nya diganti. Jadi gue tuh agak-agak bingung awalnya gitu ya. Memang produk yang bapuk itu membingungkan gitu, karena gue pun pernah berada di posisi itu. Jadi suatu saat gue bekerja di suatu perusahaan lah gitu ya. Di situ bisa dibilang PM-nya agak-agak bapuk gitu ya. Yang gue bilang bapuk itu adalah PM-nya itu nggak ngerti konteks. Yang lebih parahnya lagi, udah nggak ngerti konteks, dia nggak mau cari tahu konteksnya, nggak ada keinginan untuk cari tahu. Yang pada akhirnya dia tuh hanya bisa, ini kapan beres? Dia kapan beres? Dia hanya bisa menekan, dia hanya bisa encourage deadline doang dibandingkan memberikan konteks. Padahal kan eh, product manager yang bagus itu dia bisa mendeliver apa yang dia pikirkan, produk apa yang ada di kepalanya dia ke engineer atau ke developer gitu ya, untuk mendeliverikan itu menjadi suatu produk beneran, produk jadi gitu. Nah, masalahnya ini si PM-nya itu haheho gitu. Ketidakmampuan PM ini akhirnya membuat produknya itu jadi serba salah gitu. Mungkin produknya jadi, tapi banyak tambal sulam. Kalau menurut gua, memang sebagai engineer ngedevelop suatu produk itu kalau ngedevelopnya jelek gitu ya, terburu-buru, codingannya nggak maintainable, banyak celah security, segala macem, itu memang jelek banget. Tapi lebih jelek lagi kalau produk desainnya itu nggak jelas. Karena bug dari produk design itu agak sulit untuk di-track dibandingkan bug di codingan gitu. Kalau di codingan ada bug dia ngasih tahu line berapa, tapi kalau produk gagal gitu ya, produk yang nggak bagus atau produk yang rentan, flow-nya nggak jelas, nggak dipikirin ke depannya gitu. Apalagi produk yang melibatkan lebih dari satu divisi. Gue pernah tuh kerja kayak gitu, produknya melibatkan lebih dari satu divisi, tapi si produk manajernya nggak ngerti konteks, nggak ada ownership gitu. Wah, akhirnya ketika produk itu ada bug-bugnya itu bukan bug coding ya, tapi bug produk gitu ya. Saling menyalahkan, gampang kesinggung, menciptakan konflik baru. Kacau lah gitu ya. Nah, yang gue lihat di FM26 itu di awal-awal kan mereka ngejanjiin akhir tahun 2024 digeser ke
Maret 2025, akhirnya geser lagi ke akhir tahun 2026 gitu. Nah, dari delay-delay ini kelihatan nih, yang gua lihat itu adanya lack of collaboration antara stakeholder gitu. Ini kayaknya ya si stakeholder ini terserah lah apakah itu bisnisnya, apakah itu produknya, atau apakah itu CEO-nya gitu. Dia tuh punya ide untuk bikin breakthrough atau bikin inovasi yang berbeda dari FM sebelumnya, yaitu ya dengan menggunakan engine Unity, UI UX-nya berubah, ada fitur-fitur yang bagus juga seperti in position dan out of position gitu. Cuman mereka nggak bisa memberikan estimasi dengan benar. Gua curiganya ini project candi gitu. Bikin FM 26 dengan fitur yang megah begitu dan beda dari FM sebelumnya, seharusnya ya gua rasa eh, 1 tahun tuh nggak cukup, harusnya ya. Harusnya 1 tahun tuh nggak cukup gitu. Gua nggak tahu ini mulainya kapan, apakah mungkin ini tuh legacy code yang dimigrasikan ternyata ada beberapa celah gitu. Tapi udah nggak ada waktu lagi untuk improvement karena mereka udah tanggung ngasih tahu bahwa rilisnya itu di akhir tahun 2024. Ternyata di akhir tahun 2024 tuh bugnya parah banget bro, nggak bisa rilis, sorry gitu. Ya ini gimana dong gitu ya kata stakeholdernya, gimana dong, gue udah bilang nih ke banyak orang, tapi diundur lagi gitu. Ya ini kelihatan mereka tuh nggak kompak gitu. Mereka tuh nggak align satu sama lain. Udah gitu setelah rilis banyak bug ya. Gua tuh nggak pernah seumur hidup gua main game yang gamenya itu sebanyak bug ini gitu. Dari dulu, dari zamannya gua main Winning Eleven, Dino Crisis gitu ya. Terus main Devil May Cry, Monster Rancher, Bloody Roar, Pro Evolution Soccer, FIFA, gue nggak pernah nemuin game yang bugnya itu sebanyak ini gitu. Jadi ya ini sepertinya memvalidasi kalau kemungkinan ini adalah project candi gitu. Udah gitu bug satu dibenerin, 3 bug muncul. Berarti kan ini isunya tuh backward compatibility ya. Kalau yang belum tahu backward compatibility itu adalah kondisi di mana kita benerin satu hal, tapi ketika kita benerin hal ini nyenggol yang udah ada sebelumnya gitu, sehingga si bugnya itu semakin bertambah. Dan backward compatibility ini seharusnya di perusahaan internasional seperti Sega atau Sports Interactive terlalu newbie gitu. Nggak mungkin perusahaan sekelas ini nggak punya engineering culture, nggak punya SOP lah gitu ya, nggak pakai SDLC yang mature gitu, nggak mungkin. Karena kan di perusahaan gua aja yang sebelumnya gitu ya, proses development itu atau proses development sampai rilis gitu ya, itu tuh ada smoke testing, unit testing, terus QA testing, automated test, load test gitu. Tesnya itu berlapis-lapis untuk meminimalisir terjadinya backward error. Bahkan sekarang itu di era AI gitu ya, pakai TDD, test driven development. Jadi bikin tesnya dulu baru di develop. Nah kalau ngelihat FM jangankan TDD, kayaknya kalau ada backward compatibility gini, unit testingnya juga nggak bener dibuatnya gitu. Ya perusahaan dengan level internasional gini, masa iya kagak ada unit testing gitu kan. Ini setiap ada update bugnya dibetulin, tapi muncul bug-bug berikutnya. Sebenarnya banyak hal yang kita nggak tahu ya, yang yang terjadi di internal mereka gitu. Bukan hanya sports interaktif, kegagalan produk juga sempat terjadi di Konami gitu ya, di eFootball yang sebelumnya eFootball 21 itu oke banget, tapi mulai eFootball 22 pemangkasan fitur segala macam udah gitu match engine-nya jelek banget. Sampai sekarang juga gua nggak paham gimana cara mainnya eFootball 25 ya. Em, ya jadi produk-produk yang merubah identitasnya begitu bukan hanya FM sih,
Dan kalau dilihat ternyata ya konfliknya kalau di Konami itu ya ada beberapa orang yang keluar gitu ya. Banyak hal yang kita nggak tahu. Mungkin juga di FM, di Sports Interactive atau Sega gitu ya, ada konflik di dalamnya juga. Ya biasanya kan begitu ya. Kalau misalkan ada produk yang jelek di suatu perusahaan ya itu kelihatan dalamnya kayak gimana gitu. Apakah ini kesalahan engineer? Belum tentu. Menurut gue ini adalah collective failure. Bisa jadi em, si levelnya micromanage gitu ya. Em, Seharusnya kalau perusahaan yang memiliki sistem mereka tuh terplanning dengan baik dari mulai jadwal rilis segala macam, strategi gitu ya. Itu tuh harusnya terjadwal dengan baik, termanage dengan baik sehingga kalaupun ada isu ya kita kan nggak tahu ya hidup itu ke depannya berubah-ubah gitu. Jadi kita tidak bisa 100% tanpa isu gitu nggak bisa, tapi minim lah setidaknya gitu kalau punya sistem dan planning yang bagus. Nah kalau dilihat di FM, dia mundur 3 kali bahkan sampai 1 tahun bikin fansnya kecewa itu parah banget gitu ya. Ya kemungkinan leadernya itu nggak punya sistem yang oke. Dengan kata lain, mungkin aja micromanage ini mungkin aja gitu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, stakeholdernya itu kurang kompeten. Mungkin aja top level gitu ya, berpikir untuk membuat suatu produk ini dan dia menyampaikan itu ke stakeholdernya, apakah itu tim produk, tim bisnis, harusnya tim produk sih ya. Mungkin vice presidennya produk gitu atau head of produknya gitu kan nyampein ke situ untuk bikin produk FM26 ini yang berbeda dari FM sebelumnya. Cuman mungkin aja si head of produknya ini kurang kompeten, dia kurang begitu memahami daleman dari football manajernya. Udah gitu dia menyampaikan requirement ke engineer-nya itu kurang clear karena kurangnya konteks gitu ya. Sehingga seiring waktu berjalan ketika mulai develop banyak hasil yang nggak align dengan apa yang dipikirkan oleh si orang produk ini. Dan setelah dilihat-lihat ternyata oh di akhir 2024 nggak akan kekejar nih gitu. Ya salah satunya itu. Kemungkinan berikutnya lagi adalah lead engineer-nya atau engineer-nya lah ya, tim engineer-nya entah itu head of engineer, entah itu VP of engineer. Pokoknya engineering timnya itu nggak bisa mendeliver dengan baik. Ya backward compatibility itu menggambarkan sih. Tapi bisa aja backward compatibility itu isunya terjadi karena ada tight deadline sehingga mereka skip culture-nya gitu, skip SOP-nya. Mereka tuh nggak melakukan QA testing atau QA testing seadanya, terus mereka dituntut untuk ngoding cepat sehingga codingnya itu nggak maintainable, lalu nge-skip unit testing bisa jadi juga kayak gitu. Cuman ya itu nggak bisa disalahkan si product manajernya karena belum tentu dia yang salah. Bisa juga leadernya yang salah gitu. Leadernya yang nggak bisa nge-manage timeline, nge-manage ekspektasi, nge-manage estimasi gitu ya. Akhirnya ya menghalalkan segala cara gitu. Yang penting produknya rilis dulu deh gitu. Nggak apa-apa, kita udah terlanjur ngejanjiin nih ke audiens nih, ke orang-orang nih. Masa kita nggak jadi untuk rilis game ini? Nggak apa-apa lah, development mode dulu gitu. Biarkan mereka yang report bugnya gitu. Ya tapi bayar 600.000 ya. Ya jadinya ya seadanya gitu, sejadinya aja. Ya inilah yang lu dapat. Kompetisi World Cup FM26 juga gua nggak yakin bakalan ada ya. Tapi ya beritanya sih bakalan ada, cuman ya dengan banyaknya bug kayak gini gimana lu bisa menyelenggarakan game dengan level dunia gitu. Gua nggak yakin juga. Ya kalau ditanya ini salahnya siapa ya menurut gue ini collective failure sih. Sesuatu yang ideal itu pasti sesuatu yang jarang gitu. Tapi ya kita ngomongin idealnya lah gitu ya. Jadi seharusnya suatu perusahaan atau suatu pemimpin gitu ya memiliki sistem. Jadi kalau misalkan si pemimpin itu bawahannya cuman 5 orang, 4 orang boleh, lalu nggak punya sistem lu micromanage juga boleh. Bahkan lu masih ngoding, misalkan ini perusahaan startup, si levelnya masih ngoding juga nggak apa-apa selama
dia memimpinnya masih 5 orang, 7 orang, tapi kalau udah 10 ke 50, nah itu gameplaynya udah beda lagi. Masa iya produk yang lu kerjakan banyak, tapi lu masih ngoding, harusnya kan lu melihat ke depan gitu. Gimana caranya biar si perusahaan ini bisa sustain lama, terus berkembang, terus tumbuh gitu ya, nggak sunset. Artinya si leader ini kan udah nggak mikirin sesuatu yang kecil lagi, udah nggak mikirin sesuatu yang di low level lagi. Dia mikirinnya itu yang strategik gitu ya. Beberapa tahun ke depan dia udah melihat ya at least 1 tahun ke depan lah begitu. Nah fokusnya itu ke strategi, bukan ke ngurusin hal-hal kecil gitu. Nah kalau mau nyampe sana ya harus dibuat sistem. Sistem ini menolong beberapa hal gitu. Mungkin lo akan nge-hire HR, nge-hire divisi A, divisi B, divisi C gitu ya. Terserah dengan kapasitas orang yang banyak atau sedikit terserah, tapi kalau udah nyampe ratusan orang itu udah nggak bisa ngerjain hal-hal yang low level lagi sih. Nah makanya sistem itu atau leader itu membentuk culture-nya kan. Culture di dalam suatu perusahaan itu tergambar dari leadernya. Kalau leadernya masih micromanage, masih ngurusin hal-hal kecil, ya di dalamnya juga bakalan blaming, bakalan sikut-sikutan gitu. Tapi kalau pemimpinnya punya sistem membuat culture yang dimana culture itu membuat para pekerjanya itu berpikir lebih maju, inovatif, growth mindset, punya ownership, otomatis produk yang dibuatnya juga memiliki ketahanan lebih lama gitu, sustain gitu ya. Ya lu bayangin aja, orang yang bekerja di suatu perusahaan bekerja dengan bahagia, bekerja dengan passion, bekerja dengan rasa ingin belajar yang sangat besar gitu. Sehingga produk yang dibuatnya itu mungkin tidak sempurna, tapi dibuat dengan sepenuh hati. Nah itulah gunanya sistem. Di perusahaan sebelumnya gue melihat ada pemikiran sang leader di mana kalau kayak training gitu nggak penting, ngobrol apa speech dari si level itu nggak penting, apa gunanya, town hall itu nggak penting, transparansi itu nggak penting. Yang mana sebenarnya hal-hal seperti itu tuh memberikan purpose gitu ya, tujuan bagi para pekerjanya juga. Kalau misalkan leader ngasih tahu arahnya ke sana, ya kita tahu arahnya ke sana, kita pun mikir solusinya gitu. Jadi kita sama-sama mikirin solusinya sehingga terciptalah karyawan-karyawan yang punya inovasi, punya growth mindset, punya rasa penasaran tinggi, punya keinginan untuk terus berkembang gitu. Di Facebook itu dalam sehari bisa deploy lebih dari 3 kali. Deployment production bisa lebih dari 3 kali. Tujuannya itu adalah mereka ingin mengumpulkan kesalahan sebanyak-banyaknya gitu. Yang dimaksud dengan kesalahan sebanyak-banyaknya itu bukan sengaja bikin salah, tapi mereka berusaha untuk melakukan deployment sebaik-baiknya. Kalau ada salah, nah itu jadi lesson learn-nya, begitu tujuannya gitu. Nah kalau kayak gitu kan berarti karyawannya itu punya purpose gitu. Secara skill mereka akan terus berkembang ya. Karyawannya skillnya berkembang ya produk yang dibuatnya pun akan lebih berkualitas. Oke itu aja yang bisa gue sampaikan di podcast ini. Semoga ada value-nya ya. Semoga lu bisa mendapatkan pencerahan juga dari podcast ini, terutama buat gue sih. Dan buat anak gua juga ya. Itu tujuan utamanya sih. Jadi mungkin suatu saat anak gua udah besar terus dia bingung, lah ini kok atasan gua kayak tai ya. Nah lihatlah video ini. Lihat contoh FM26 nih gitu ya. Oke, terima kasih guys. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Akan ada FM live stream lagi. Jangan khawatir, akan ada konten-konten FM lagi. Podcast ini adalah konten tambahan, bukan shifting ya. Tergantung deh, kalau FM 26 ini adalah FM yang terakhir, nggak ada FM 27, nggak ada FM 28, nggak ada FM berikutnya, FM-nya bangkrut karena bugnya kebanyakan gitu, kehilangan trust daripada investor segala macam, akhirnya bangkrut. Ya mungkin gue akan shifting ya ke podcast ini. Tapi untuk teman-teman yang sekarang masih main FM 26, gue masih temani lu semua gitu.
Dan terima kasih juga yang masih mendukung ya. Ya, sampai bertemu lagi lah di video berikutnya. Thanks for watching.